pagi hari ini, sehingga kita semuanya masih diberikan juga kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti kajian rutin yang insya Allah tetap kita ikuti setiap hari Sabtu paginya. Kita juga ucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di minggu pertama bulan November, jadi kita sudah masuk bulan November tahun 2023. 2 bulan lagi tahun kita tahun 2023 tidak akan habis. Kita akan cek ulang lagi hampir 10 bulan di tahun ini kita ngaji apa yang kita dapat, baik itu kajian di HPT maupun di materi-materi yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Untuk itu sebelum kita mulai, untuk kita buka dulu bersama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, insya Allah nanti Ustaz Saijan yang akan menyampaikan pengajiannya. Namun sebelumnya seperti biasa rutin sebelum ngaji bersama Ustaz Saijan, kita akan melanjutkan pembacaan HPT, ngaji HPT insya Allah seperti biasa. Monggo kita simak bersama Ustaz Kusmanto Sakti. Untuk itu monggo kami berikan kesempatan yang pertama ini pada Ustaz Kusmanto Sakti untuk melakukan kajian HPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah menyelesaikan tuntunan sholat dari himpunan putusan tarjih ya, dari jilid 1 maupun jilid 3 ya. Nah, untuk beberapa kesempatan hari ini dan yang akan datang, kita sampaikan masih berkaitan dengan tata cara sholat wajib yang kita ambilkan dari fatwa majelis tarjih ya. Ini biasanya datang karena pertanyaan-pertanyaan warga atau jamaah dari kalangan kita di lingkungan Muhammadiyah. Beberapa hal, misalnya pertanyaan atau persoalan yang muncul, misalnya bersedekap sesudah iktidal, bangun dari rukuk, dan berjabat tangan setelah sholat berjamaah. Ini diantara yang nanti akan kita sampaikan. Dan beberapa persoalan lain yang muncul atau kadang muncul dari kita, jamaah kita itu, tapi semuanya ini kita ambilkan dari fatwa tarjih ya. Jadi kalau bab sholatnya sudah selesai, tetapi beberapa hal yang masih berkaitan dengan sholat itu akan kita sampaikan.
Misalnya begini, yang pertama bersedekap sesudah i'tidal atau bangun dari rukuk. Karena kadang kita menjumpai ya ada saudara kita setelah bangun dari rukuk itu bersedekap lagi. Mohon penjelasan tentang bersedekap sesudah i'tidal. Memang ya ini dalam tim fatwa tarjih itu banyak pertanyaan-pertanyaan demikian. Oleh karena itu dari tim itu kemudian menyampaikan di dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa tadala hatta yarji'a kulla azmin fi maudhihi mu'tadilan, rawahu At-Tirmidzi. Artinya pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri sholat sembahyang, kemudian beliau berkata atau membaca Sami Allahu liman hamidah, dan beliau mengangkat dua tangannya dan berdiri tegak hingga tiap-tiap anggotanya kembali mengambil tempat masing-masing dengan lurus. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian waqala Abu Yusuf wal a'immatul akharun arrafu minar ruku'i wal iktidali qa'iman mutmainnan ruknun au fardun fis sholati wa hawanun ya'udu ilal hayati allati kana 'alaiha qabla ruku'. Abu Yusuf dan para imam ahli fikih, ini pendapat-pendapatnya. Yang lain berkata bangun atau bangkit dari ruku dan i'tidal dalam keadaan berdiri penuh tumakninah, baik itu rukun atau fardhu sholat, yaitu ya kembali kepada keadaan semula sebelum ruku. Dari kedua kutipan di atas, kami itu dari tim majelis tarjih ya, tim fatwa ya, cenderung berkesimpulan bahwa pada waktu i'tidal tidak dengan bersedekap, tetapi tangannya lurus ke bawah seperti yang kita lakukan selama ini. Jadi pendapat dari tim fatwa itu ya, Sami Allahu liman hamidah mboten lajeng sedekap ya, tapi tangannya lurus ke bawah. Mengenai hadis Wa'il bin Hajm Al-Hadrami yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkannya, seperti yang saudara lampirkan ini, dari penanya itu menyampaikannya, dapat kami informasikan untuk menjadi wawasan saudara sebagai berikut. Perkataan wa wadha'a kaffaihi, meletakkan kedua pergelangan tangannya, tidak jelas menunjukkan kepada bersedekap, tetapi bisa pula dipahami lurus ke bawah. Jadi ada yang memahami wa wadha'a kaffaihi, meletakkan kedua tangan, pergelangan tangannya itu ada yang memahami sedekap. Tapi kalau tim majelis dari tarjih itu memahaminya ini lurus ke bawah.
Kalau dimasukkan meletakkan tangan ke dada bersedekap, tentu akan berbunyi wa wadha'a kaffayhi fi sadrihi, ya, dan meletakkan kedua pergelangan tangannya di dadanya. Itu pemahamannya. Kalau seperti ini berarti jelas, tapi wa wadha'a kaffayhi itu meletakkan itu ya pun di tangannya dibebaske, ngoten nggih, dimedhunke. Ini kemudian masih mengenai pendapat-pendapat dari ahli hadis, ya. Dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, diriwayatkan beliau berkata, jika seseorang menghendaki melepaskan kedua tangannya sesudah bangkit dari rukuk, dan bila ia menghendaki pula meletakkan kedua tangannya di atas dada atau bersedekap. Kemudian Nasiruddin Al-Albani berkomentar, sesungguhnya yang demikian tidak marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perkataan Imam Ahmad atas dasar ijtihad dan pendapatnya. Sedangkan pendapat itu kadang bisa salah dan keliru. Yang ketiga, hadis wa'il tersebut terkesan sebagai suatu sunnah yang tidak diamalkan oleh kebanyakan ulama. Dan kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad, maka itu tidak mengikat dan tidak bisa memaksa orang yang tidak mengikutinya. Kami ini dari tim majelis tadi itu masih meragukan kesohihan riwayat tersebut. Nah, ini sumbernya dari majalah Suara Muhammadiyah tahun 2003, pun 20 tahun kepungkur. Dan ini masih juga dimuat di websitenya Fatwa Tarjih Or-Id, bersedekap sesudah iktidal, bangun dari rukun. Nah, jadi bisa dicek, ya. Kalau kita mencari majalah Suara Muhammadiyah tahun 2003 kangelan niki saged di internet fatwatarjih.or.id, ya. Ini demikian Bapak Ibu, Ustadz kita sudah rawuh. Nah, karena beliau ini kan sibuk, mangke jenengan acarane sekolah teng Sultanen kacau ngaten nggih. Matur nuwun, insyaallah yang nomor 2 berjabat tangan setelah sholat nanti kita sampaikan kesempatan yang akan datang. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Gimana jalan? Kampung. Gue mau jalan-jalan ke suaranya. Demikian tadi Bapak dan Ibu untuk Murup bedodok murup. Komputernya digunakan nanti langsung bisa live ini. Ya, siap. Hah? Nah, ini startkan Pak Wol dan nanti akan disampaikan, dan monggo nanti bisa disimak di kajian kita pada pagi hari ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja, karena secara PJJ-nya interaktif, langsung tanya jawab. Bangun. Saya pakai laptop ini katanya pun hafal, jangan hafal di luar. Waktu ini orang ngobrol kayak materi. Tidak usah pakai laptop, nanti langsung kalau ada pertanyaan sing jenengan dari jelas atau mungkin bosan pas cocok, langsung bisa angkat tangan tunjuk jari kayak kelas Kelas 1. Pak Ustaz, ini tanya ini seperti itu. Untuk itu aku sebelumnya kami silakan. Oh iya. Swalayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, para ibu dan bapak majelis taklim rutin pimpinan ranting Muhammadiyah ranting istimewa Nitian. Saya sampaikan istimewa, salah satu kokam terbanyak di daerah istimewa Yogyakarta ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh para ibu dan bapak, sampai kapanpun, secanggih apapun teknologinya, tidak pernah akan mampu menghitung banyaknya kenikmatan Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu akan menghitung kenikmatan Allah, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena keterbatasan kitalah, kebanyakan diantara kita mengukur kenikmatan itu dari sesuatu yang sifatnya lahiriah dan sifatnya adalah harta benda. Ketika usahanya kemudian laris, toko belum dibuka sudah antri mau ngutang. Ketika bangunan kos-kosannya ternyata selesai, tinggal memasang plafon, kemudian cukup banyak yang ternyata menanyakan harga dan lain sebagainya. Ketika seseorang mendapatkan kedudukan sekian periode menjadi anggota DPR, sekian periode menjabat sebagai ketua RT, sekian periode menjabat seorang pimpinan negara, seolah hanya itu yang namanya nikmat. Sampai-sampai Rasul mengingatkan kepada kita, ni'matani mahbunun katsirun fihi linas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia
meremehkan atas kenikmatan itu. Apa yang pertama? As-sihah, sehat. Mila ingkang sak menika dereng ngunjuk, katuran ngunjuk. Ingkang ngunjuk ampun kokean ngunjuk ndak beser. Malah mlebu metu nguyuh. Tapi silahkan. Sehat. Banyak diantara kita yang mengeluh dengan cuaca wanase pol. Ini belum seberapa sebetulnya dibanding saudara kita yang ada di Palestina. Panas bukan sebatas cuaca, tapi panas dengan suara-suara alat persenjataan yang canggih, dengan hidup yang nampaknya tidak nyaman. Mau tidur gek nanti ada roket bertamu, kan begitu ya. Mau ngeliyep ternyata jangan-jangan dan lain sebagainya. Maka janganlah berkeluh kesah dengan keadaan, karena pastilah keadaan seperti apapun Allah sedang menguji kita. Walanabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh akan kami coba kami sekalian sehingga tampak kuetok sapa wong kang temen-temen lan sapa wong kang sabar. Itu terlihat ketika sedang menghadapi berbagai ujian. Ternyata duduk kok malah geringgingen ya. Saya berdiri saja. Sudah kelihatan? Coba tandanya Muhammadiyah malah sampai 2 ya. Baru Pak Toto kalau kersa monggo. Kalau wonten gangsal setunggalipun sedasa ewu. Lah kok malah dodol. Kembali tadi, kemudian yang kedua, nikmat yang kebanyakan manusia meremehkan, nikmat kesempatan majelis taklim di Yogyakarta. Sampai banyak yang terkagum-kagum karena saking banyaknya. Saya kemarin siang ketemu dengan salah satu sahabat dari Malaysia. Mungkin rumahnya dekat dengan adik saya di sana, Siti Nurhalisa. Beliau menyampaikan di Indonesia kok begitu banyak majelis taklim. Di Yogyakarta termasuk, silahkan hitung. Pengajian Sabtu pagi pasti tidak hanya di Nitian saja, tapi masjid dan juga tempat yang lain tidak sedikit. Apalagi yang namanya Ahad pagi di Nitian saja sudah berapa, apalagi di tempat yang lainnya. Tapi peluang yang begitu banyak, belum tentu orang kemudian bisa mengambil kesempatan. Ya. Bulan depan kan masih ada. Pomeneh singi simung saijan. Lansia yo petuk saijan. Ibu-ibu petuk saijan. Arisan petuk saijan. Bukan saijannya, bicara kesempatannya. Karena belum tentu kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita sering dikejutkan. Orang yang paginya ikut majelis taklim, ternyata sorenya kemudian diumumkan melalui pengeras masjid dan masjid. Yang kadang kita kaget tuh, mau esuk wae ngaji bareng karo aku, gek jejer. Malah senekku dimplok siji. Itulah, jadi semuanya bisa terjadi. Ya, ketika kesempatan berlalu, kemudian kita tidak bisa mengambil kesempatan itu, maka kita menjadi golongan-golongan orang yang rugi. Insya Allah, dari sebelah sini ya pindah ke mana? Hadirnya para ibu dan bapak dicatat oleh Allah menjadi bagian amal kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya para pengikut-pengikut beliau, termasuk para ibu dan bapak yang hadir pada pengajian rutin Sabtu pagi. Ibu dan bapak yang kami hormati, kami tidak akan banyak matur, karena ilmu itu sebetulnya diamalkan, bukan banyak-banyakan. Ada 3 orang yang ternyata tergolong rugi. Salah satunya ternyata orang yang berilmu. Setiap majelis taklim hadir, bahkan yang lain belum hadir, hadir. Yang lain pulang, tidak pulang-pulang. Karena apa? Setelah pengajian dilanjutkan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ketiduran. Mengapa orang yang berilmu bisa rugi? Karena tidak bisa mengamalkan ilmunya. Kok yang ilmu ning radi amal-amal ke. Coba sekarang mohon maaf saja, setiap ustadz manapun pasti menyampaikan, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Betul? Betul. Kalau satu hadis diamalkan, masjid tidak pernah mamring yang kemudian sholat berjamaah. Yakin. Ning ngopo nek subuh kadang-kadang kok wong limo gek watuk kabeh. Sepanjang perjalanan watuk terus. Sampai yang azan pun batuk, yang jadi imam batuk. Ini 1 poin saja kalau diamalkan sudah luar biasa. Ini artinya kan banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, kan begitu. 1 poin. Lalu yang kedua, orang yang banyak amal bisa rugi karena apa kira-kira? Tidak bisa menjaga amal kebaikannya. Dia diiringi dengan sifat riya. Kalau bukan saya tidak mungkin bisa. Ini kan merupakan wakaf keluarga saya. Ini kalau bukan calon mertua saya tidak bisa. Ini kan jadi apa? Kebaikan yang banyak itu akhirnya menjadi hilang. Sekarang yang bingung yang mengambil video sama saya. Ustadz kok mulah malih pindah. Ayo ben gerak kok yo. Yang ketiga, ternyata orang yang banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Kesehariannya dengan ustadz, dengan mubaligh, dengan kiai. Tapi kebaikan mubaligh, kiai, ustadz itu tidak ngefek. Orang nulari belas. Orang efek, tidak ada pengaruhnya. Padahal normalnya itu ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan kena aroma wanginya. Artinya ketika bergaul dengan orang yang baik, maka kebaikan itu mestinya akan memberikan dampak kepada kita. Gini Bang nggih? Nah, maka 1 poin saja, kalau nanti kita laksanakan, bukan hanya nitian, bukan hanya kota, bukan hanya provinsi, negara kita akan menjadi negara yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang bisa menjaga amanah serta janji-janji mereka. Ini situasi sudah masuk di musim-musim politik. Kesempatan kita untuk mengamalkan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kita akan bisa memilah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mereka bisa menjaga janji-janji mereka.
Nyun pangapunten, sak menika tiang janji niku gampang, sing penting ben dipilih. Lho nggih napa nggih? Saya kan kepala sekolah, saya guru. Saya itu sudah mulai mendengar. Saya besok kalau jadi pimpinan, maka gaji guru nanti 30 juta. Alhamdulillah. Duh, itu sesuatu yang menarik. Masalahnya sumbernya dari mana? Kan harus jelas gitu. Ketika bicara sumber Indonesia saja sekarang sedang bertumpuk hutang yang luar biasa. Sampai kapan kemudian bisa membayar kita belum tahu. Bahkan justru bertambah hutang dan bertambah hutang. Kalau 30 juta setiap bulannya, mungkin saya langsung ganti mobil Alphard. Ya sing sekenan kae lho. Sudah beli mobilnya tidak kuat pajegannya, kan repot juga. Saya tanya-tanya pajegan mobil Alphard itu berapa Pak Eko? Jangan sudah punya? Pinten Pak? Katanya sampai 20 juta. Katanya Pak. Loh, mobil saya saja wah legendaris LGX iku yorong yutoy. Belum nanti servis dinas moko, hampir setiap servis juga 2 juta. Ini bukan sesuatu yang sedikit bagi saya, tapi mobil itu kan kebutuhan untuk dakwah ke sana kemari, sama mengantisipasi siapa tahu nanti dari panitia kok membawain paketan, saya masukkan mobil kan gitu, biar nggak repot gitu aja lah. Apa itu amanah Para Ibu dan Bapak yang kami hormati? Amanah adalah sebuah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang untuk dilaksanakan. Belum benjang nyun pangapunten, nek takbir masjid pun pilih berarti apa? Pun paringi kapitadosan dening jamaah. Rangaten menika. Menawi ketua RT amargi napa warga RT ini pun pitados piyambakipun saged nindakaken jejibahan kanthi sak sae-saenipun. Tapi biasanya yang tidak ada periodisasinya itu ketua RT Pak. Ada yang ila yaumil qiyamah. Pernah urung mati urung itu ya ada seperti itu. Ya di kampung-kampung lah begitu. Tapi kalau periodisasi jabatan seperti presiden itu ya mestinya 2 periode lah, jangan tanduk sampai 3 periode, ndak nguman-ngumani orang lain kan seperti itu. Nah, baik. Lalu apa ciri-ciri orang yang ternyata bisa melaksanakan kepercayaan orang lain kepada kita? Cirinya itu ada 5. Wah, 5 atau siji ning mana 5. Jam 6:30 kudu rampung. Ini saya mohon maaf karena kita selang-seling nanti warga nitian selang-seling nggih Pak Toto, nanti kita itu ada senam 2 minggu sekali, nanti tambah ini dan nanti pas senam itu bisa bergabung. Gitu. Silahkan dari pengajian langsung pakai kaos dan training langsung ke pengajian, langsung ke senam. Beris. Yang pertama Pak, orang yang ternyata amanah, mereka punya sifat sidik, jujur, perkataan, hati dan perbuatannya matching, klop. Wonten boten cocok, amargi wonten omongane ki manis, ning sakjane mboten gathuk karo atine, njur beda adoh karo tindak tanduke. Wonten mboten? Wonten? Tiyangipun teng mriki? Ini loh, jadi maka orang-orang yang amanah dia sangat berhati-hati ketika akan menyampaikan kalimat per kalimat, ucapan per ucapan, kira-kira kalimat dan ucapannya itu menyinggung orang lain tidak, nyelekit tidak, ya tak? Itu harus berhati-hati. Jenengan sekarang bisa melihat kalau dari sisi calon presiden
dari 3 calon itu bahasa yang tertata siapa, yang hati-hati siapa, nek ngendika ra nyinggung wong liya ki sapa gitu lah. Itu bisa dilihat. Gini apa nggih? Ya itu yang dipilih. Saya nggak nyebut nama loh gitu. Wong jenengan ya wis ngerti dewe-dewe to niku. Itu. Jadi mereka yang berhati-hati. Karena lisannya orang yang beriman Bapak Ibu, itu berada di belakang hati. Maksudipun menapa? Saderengipun ngendika pun penggalih langkung rumiyin. Kira-kira pangandikanipun sak mangke manfaat napa mboten manfaat. Jenengan luar biasa kemarin ketika ketiga calon presiden diminta untuk hadir di istana gitu, ketiga-tiganya jenengan bisa mirsani dari 3 paslon itu siapa yang ternyata pangandikanipun cukup berisi dan juga ada pesan yang luar biasa kepada pimpinan negara. Mungkin yang lain-lain hanya guyang-guyu, iso madang bareng gitu, iso ngombe bareng, tapi yang satu ada pesan yang luar biasa. Ini yang pertama terkait dengan asyidku, jujur. Omongane gathuk karo atine, gathuk karo tindak tanduke. Ya. Ketika seseorang ternyata tidak gathuk ketiga-tiganya, masuk dalam kategori ayatul munafiki. Tanda-tanda orang yang munafik, yakni apa? Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berkata, maka dia berdusta. Jenengan sak menika saben mirsani kok teng YouTube pirang-pirang kok. Iki wong iki mbiyen nek omong ngeten niku ning ternyata wujude ora ana. Nah gitu. Ki kok jero omong ngaten niku ning wujude ana, ning wujude ora diakoni wong liya. Ora ngaten niku gitu. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang ya gumun itu loh. Ya, artinya orang mau menjatuhkan orang lain kok begitu semangatnya. Yang namanya Jakarta International Stadium itu kan hasil karya anak bangsa yang diakui oleh dunia, karena tenaganya 100% adalah tenaga Indonesia. Ya, ternyata anak-anak bangsa hebat-hebat, luar biasa. Ya toh? Tapi banyak pula calon pemimpin yang tidak percaya, ragu dengan kemampuan anak bangsa, lebih percaya pada kemampuan dari orang lain. Wonten mboten kira-kira? Lah niku. Sumu pada men. Ini karena sumu, ini bukan apa-apa. Buatan napa-napa. Saya itu sebetulnya senang Pak. Masjid-masjid tidak harus ber-AC lah. Ketika ternyata memang ventilasinya bagus, ya toh, memungkinkan, saya malah menghindarkan AC. Sekarang karena AC itu kadang rada gaya-gaya. Ya ndak apa-apa. Wong masjid ning kampung gitu. Wis cetha itu tanahnya masih luas kanan kiri nganggo AC. Jamaah masuk angin kabeh. Ini kan jadi masalah tadi. Namanya orang banyak ya. Nah, baik yang pertama. Yang kedua, orang yang amanai tandanya seperti apa? Ternyata mereka orang-orang yang selalu menepati janjinya. Karena kalau tidak menepati, mereka itu termasuk apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik yang kedua, ketika berjanji kemudian mengingkari. Mila nek janji menika nggih ngati-ati. Kula kados kula kepala SD Muhammadiyah Nitian ya kudu nyawang-nyawang. Ki sakjane sekolah mampu apa ora, nek ora mampu ya aku ora perlu janji-janji. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa tuh? Kalau matur kali kanca-kanca, Bapak Ibu monggo anggenipun makarya teman-teman. Kulon jenengan pun pitados warga nitian iki lho. Sing di sekolah niki warga nitian. Ayo ndak mempengo anggone makarya. Nek mempeng gajimu mundhak, terus engko diumrohke gratis. Ternyata sudah terlaksana setiap tahun 3 guru kita umrohkan gratis. Nek kula mboten sah kemawon.
Pemimpin kan memberikan contoh, saya ndak usah. Karena apa? Saya pembimbingnya. Jadi saja otomatis saya berangkat. Ya saya harus ini, wong saya di Sapen sudah dapat jatah kok. Mau sepindah penelitian dapat jatah lagi. Ya biar yang belum mendapatkan jatah kok ya rakus men ngaten niku seperti itu. Ya cukuplah kemudian saya pembimbingnya sehingga setiap tahun ya bisa ke sana. Ya paling enggak 2 kali kan lumayan. Kalau pembimbingnya gratis. Ya pembimbing kok bertugas jur piye. Iki sudah saya pancing lagi Pak. Nek jenengan kerja tenanan, apik tenanan, wong tua puas, warga nitian nyekolahke ning nitian kabeh. Ning kok dadi akeh diskone ya toh? Maka apa? Nanti program kedua adalah rehab rumah. Ngeleleng, minimal ganti engsel pintu, minimal itu. Kan juga renov rumah. Lagi wong renov kok ora kudu bongkar kok. Ning ora kudu dianggarke rak seperti itu. Maka ketika kita mendengarkan siapapun yang kemudian berjanji, jangan sampai terjadi kau yang berjanji, kau mengingkari. Hai, kau yang berjanji, engkau mengingkari. Jangan sampai. Gue juga mau ngeloro kayak penguasa pasar Giwangan. Saya jadi ingat simbah-simbah sinten niku tahun 2020 niku pas melainipun Covid. Saya kan ngisi itu di musola yang dekat pasar buah itu. Kula tekon mbah pripun saploke wonten Covid. Ana kula nggih malah alhamdulillah. Saploke wonten Covid dagangan kula sangsaya laris Pak Ustaz. Lah sing didol napa? Empon-empon. Nggih nyuwun pangestunipun dat mugi-mugi Covid menika ra didangu. Supados empon-empon kula nggih menika dados laris. Sing pindho mboten kula amini mawon gak. Nek kesuwen ya Ustad ya dadi paceklek padak men. 2 tahun ya. Kejaba bagian konsultasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Nyaping kalih menapa Bu Pak Bu? Menawi janji menika dipun tepati pun tindakaken. Ya. Banyak yang ternyata ketika sebelum jadi pimpinan, besok kami tidak akan mengimpor 1, 2, 3, 4, 5. Besok tidak ada kenaikan 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan janji. Ketika jadi ternyata kadang-kadang tanpa ada pemberitahuan mak beduduk langsung ada perubahan harga. Jenengan Mang Pirsani, kalau dulu kan mesti ada pemerintah resmi menyampaikan kalau ternyata premium waktu itu gitu ada kenaikan, disampaikan resmi. Kira ngerti langsung 14.000. Ya toh? Jadi warga itu ya ono sing demo ya ono ya wajar. Ya ini sekarang kita demo nggak bisa ya Pak. Ya toh? Ya sudah, manut. Makanya saya sekarang jarang bawa mobil yang gede. Karena apa? Karena lumayan nih. 14 pinge. Saya kadang membawa motor NMAX. Ini tenang Pak Mardi, NMAX itu bagasinya besar. Nemong gula pasir 4 kilo wis belang. Pemene gula Jawa. Nomor pinten Bu sak menika? 3. Amanah itu ciri yang ketiga, bertanggung jawab. Jangan sampai jadi pemimpin dari tingkat yang paling rendah ada masalah malah melarikan diri. Kemudian yang salah adalah anak buahnya. Kalau anak buahnya yang salah, otomatis pimpinannya juga salah. Ini dodo. Seperti para anggota TNI pun saya yang salah. Nah, ora kok wong liya sing disalahke. Saya pernah ngadepi masalah di SD Muhammadiyah Sapen. Gara-gara wong tua itu gesekan mobilnya.
Dua-duanya pejabat Pak. Ternyata yo dua-duanya sama-sama sombongnya. Loh tidak kersa non sewu nglenggono kalepatanipun kok saling menyalahkan. 3 hari ra aruh-aruh padahal anaknya sak kelas coba gitu. Ini kan repot. Ini yang disampaikan Pak Toto bukan yang di sini. Wah setelah itu masuk ke ruang saya, ngeblak meja yang bapak-bapak, bang, pecah meja saya. Lanjur pripun? Nah, kula mboten saged ngombe nek pecah gitu. Kula sadurunge pecah tok umbe dhisik. Enaknya di Muhammadiyah itu antara Ustadz Jama itu ya sama lah, sama itu. Gelasnya ya podo cilike gitu nih. Itu loh enaknya, jadi tidak ada mengkultuskan itu ya, jadi seneknya ya podo. Tapi tadi saya ada nyangking dari luar Pak Marti, sudah di depan, wis ra apa-apa double pisan. Nggih. Lalu saya matur, ada apa Pak? Wah ini, ibu ini naik mobil ternyata meri mendadak. Loh, saya kan nggak bisa menghindar, hanya lewat sampingnya gesek samping mobilnya. Karena kedua-duanya sama-sama kawanan Pak untuk mengantarnya, sehingga kemerungsung kan begitu. Akhirnya semuanya saling menyalahkan. Dah datang ke kantor, saya katakan, Bapak Ibu, sing luput ki senes panjenengan. Sing luput ki Saijan. Langsung kaget. Loh, kok iso Saijan? Loh, karena apa? Kejadiannya ada di lingkungan sekolah. Yang bertanggung jawab Pak Saijan, sing luput berarti Pak Saijan. Baru do kendo gini ngaten menika kula nggih luput. Kula nggih njaluk ngapura. Sing siji, saya juga minta maaf Pak Saijan. Saya minta, akhirnya apa? Justru akhirnya wal'afina 'anin nas, saling memaafkan. Tapi dengan kita awali bertanggung jawab karena kejadiannya di lingkungan sekolah. Kedua-duanya langsung apa? Langsung pergi. Saya panggil yang laki-laki. Bapak, ampun tindak rumiyin. Orang yang bertanggung jawab berani mengambil resiko. Sing ngepruk mejaku ki sapa? Sapa sing ngepruk mejaku iki? Iki kandel ya kancane. Sapa sing ngepruk? Niku lho, ayo genti konjur piye? Tombok ning ngono kuwi Pak Saijan. Langsung mencari kaca di jalan Solo waktu itu diganti. Selesai. Ya. Lo coba kalau setiap kita di tempat tertentu menjabat apapun ada kesalahan dodo, saya yang salah sebagai pimpinan dan saya mohon maaf. Itu justru tidak akan merendahkan martabat pemimpin yang bersangkutan, tapi justru akan mengangkat derajat pemimpin yang bersangkutan. Gini bang, nggih, monggo. Kandhani kok ra percaya. Wah aku tenin-tenin ngandani. Kurang 10 menit ya. Nah, tanya jawab ki kok nggo weanan bae kali kula ora apa-apa. Iki nomor pinten? Sekawan. Wau kula matur pinten? Sedaya wonten pinten? Wonten gangsal. Yang keempat apa? Pemimpin yang amanah itu tegas. Kok tegas Pak Bu? Karena dia nggak punya beban Pak. Nggak punya beban. Satu, karena dengan kejujuran dia itu nggak punya beban. Mula monggo sinten kemawon dia punya jabatan di posisi tertentu nggak usah banyak-banyak. Entah itu ketua takmir, ketua RT, ketua RW sampai bupati, presiden. Kalau nggak punya beban, mau purna itu rasanya nyaman. Dia itu selesai bisa husnul khotimah. Artinya akhir pengabdian, akhir dia mendapatkan amanah, akhir yang baik, tidak meninggalkan berbagai persoalan. Lah niki dereng rampung kadang-kadang wis diciduk, njur ganti seragam. Rak mesake to niku? Wong yang namanya terkena kasus hukum Bapak Ibu, ini Pak Busro yang tahu loh, saya bukan orang hukum, tapi pengalaman ada.
Salah satu warga Muhammadiyah, Pak, ketemu Pak Saidjan itu di LP Wirogunan. Kulo kinten menika rombongan safari dakwah. Wong termasuk pengurus Muhammadiyah mesti rombongan safari dakwah dalam rangka Ramadan buka puasa. Kalers ingkang pun suwun matur menika kula rak ngaten menika. Lah kula pedhok. Assalamualaikum Mbah, amargi sampun sepuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz Saidjan. Lho Bapak tindak mriki kapan? Menika sareng kali sinten? Kula teng mriki pun 6 bulan pada. Pun 6 bulan, Pak. Gitu. Ternyata apa? Yang bersangkutan menjadi pimpinan tidak usah tinggi-tinggi, hanya di tingkat kelurahan atau RW. Dapat bansos, bantuan sosial. Sik jenenge bantuan menika dipun tanggung jawabaken mboten? Tanggung anten LPJ, Pak. Sing ngecake wong liya dhewe sing tanda tangan. Sing ngecake ra padha karo proposale. Akhirnya yang kena siapa? Yo yang tanda tangan tadi. Jadi orang yang masuk di buih belum tentu secara real dia bersalah. Tapi bisa salah karena administrasi. Kenapa? Dia itu tanda tangan 6 bulan loh Pak. Gek pun sepuh. Apa yo Saidjan Tegel pun sepuh. Pun sepuh. Kalau yang lain-lain sih saya kemarin setahun yang lalu ngisi di LP Wirogunan itu. Di LP-nya itu nun sewu. Penduduknya, penghuninya itu 80% itu kasusnya kasus pelecehan seksual. 80%. Pun sepuh-sepuh. Ning kok dong geragas. Lah, pun sepuh sak dhuwur kula. Saya tuh ingat-ingat gek ini pengaruh dari nyanyiannya si Anggun Cipta Sasmi. Ya. Duh kan itu. Mengaku jangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudak. Mulane kasus sing teng YouTube niku lho, ya gumun, gendeng tenan iki lho niku. Lah wong mertua kok jernaksir karo mantune. Nggih mboten? Sing dipateni meteng pirang bulan. Lho, apal kabeh. Apal kabeh. Gumun nek ngono kok langsung nyandak-nyandak. Soalnya betul-betul menjadi apa? Viral itu. Kula buka YouTube pertama sing metu gini ku Sing metu gini ku. Ini nanti tugasnya Mas Toto sebagai konsultan keluarga sakinah mawaddah warahmah kan seperti itu. Tegas. Nek tegas gandeng dia tuh tidak punya masalah. Mbuh cedak karo dheweke, mbuh ternyata sak kelompoke nek luput ya mestine luput. Jangan kemudian ternyata justru mereka yang tidak satu komunitas kalau luput sithik diundat-undat, gek ra luput digawe luput gitu. Gini apa nggih? Ya kula matur kaya wau, piye carane wong sing apik kados Kang Mas kula lho niku. Pirsa Kang Mas kula? Belah. Kang Mas kula niku Anies Baswedan. Oh ya ora ngerti wae. Niki Anies Saidjan. Mung Kakang Adi yo. Lho ya mung contoh. Lah wong apik kados piyambakipun kok pripun diundat-undat, kabeh digawe luput. Kula kadang-kadang ya ora trima. Sajane ora mung Kang Anies mbuh sapa wae. Ha wonge apik, jujur, amanah gitu. Ora disebut-sebut hasil karyanya ya ora nusu-nusu. Niku hasil karya malah digoleki kaluputane. Kula mboten tau kepethuk kali Mas Anies sing rak nun sewu. Gandeng wong apik ya tetep disebut ra apa-apa ora ngoten niku. Nggih napa nggih? Kok dadi tekan kono ya aku ya. Wis rampung wae rampung mon dadi. Rampung. Loh mung kurang 4 menit pas.
Yang kelima, tadi yang kelima betul ya? Ya sekarang yang kelima. Jan. Kalau senengnya teng mriki gek ngaji ya do nggo catetan niku lho HP niku. Niku jenengan niku sing mboten ngaso catatan mangke dirangkum, di-share. Niku termasuk mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kita bisa menularkan kebaikan kepada orang lain. Nek mboten yo lisan, mlaku-mlaku kae lho Mbah, pas esuk-esuk kae Mbah jenengan. Anu wingi aku ngaji karo UAS, Ustadz Ahmad Saijan. Kilo 5 perkara lho tandane wong amanah, sun nek golek pimpinan aja sembarang golek. 5 iki dadi patokan wong amanah kuwi. Iku kodone UAS. UAS apa? UAS kuwi ya Ustadz Jansae kae. Yang ke pinten, Bu? Nah, arep rampung langsung ngapal ya aku. Orang yang amanah tandanya orang yang selalu siap mendapatkan tugas-tugas tambahan di luar tugas pokoknya. Loh. Kok jur saged tugas tambahan? Nek wong dikai tugas tambahan berarti dipercaya, Pak. Jenengan ki dadi ketua RT ya merantasi ya. Kabeh kaya apik, sing rondo dadi bojo kabeh ya to. Sing ra duwe dadi ndek pakaryan kabeh apik. Jenengan nek ngono nyuntulung ya sok dadi ketua nopo tambah pun itu berarti dipercaya. Ketika dipercaya bagi warga Muhammadiyah jangan kecewakan kepercayaan itu. Gini Bang nggih. Kula niku sakjane kadang-kadang koken tugas ning kula lihat ini bagian kepercayaan. Ini kumpulan KKKS kota. Ternyata Pak Saijan pengurus yo, kula nggih sendika dawuh. Nek mangke kula niku ngeten, sing mlebu ngeten Pak. Nah, niki bagian dari jihad gitu. Siap. Raketang yo rapat ra tau mangkat gitu. Anjur piye kadang-kadang rapat bareng karo BKS ya kala-kala nek ana madange kula mangkat, nek mboten kula mboten mangkat. Ya lihat waktunya. Teng kampung Pak Saijan mbok dadi ketua Pokgiat sendika dawuh. Gitu. Terus diranting akhirnya apa? Dadi ketua ranting sendika dawuh. Ngoten mawon. Neng cabang dadi pengurus cabang yo siap. Pun ngoten mawon. Karena berarti apa? Dipercaya. Wis aku ning ngene ngerti nek gelas yo disingkir-singkirke. Nira sebetulnya menyinggung perasaan saya. Diemutke nek wektune entek jan dan rampung jan. Jadi saya kira begitu para ibu dan bapak yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon nanti saya juga langsung karena di Nitian sedang konsultasi prestasi belajar. Tadi saya tinggal, saya pakai motornya salah satu guru. Semoga para ibu dan bapak termasuk saya diberikan semangat untuk selalu istiqomah gitu. Melakukan kebaikan-kebaikan dan salah satunya menghadiri setiap majelis taklim. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan Konsultan ya. Iku lalit go kuning nitian ulah. Kuning nitian, Bu. Tadi sudah disampaikan bagaimana yang penting diri-diri dari orang yang masuk mana. Sudah sampaikan 5 diingat ya besok kita keluar loh itu. Di ujian akhir nanti akan keluar dipilih orang yang diberikan mana. Jadi diingat ada 5. Ya, saya monggo kira semuanya sudah mencatat. Jadi ini ada pengumuman ini dari Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yayasan Pesantren dari Mahat Islam Jakarta ini melakukan pengajian Allah di Kamis Wage tanggal 9 November untuk pendopo Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Perenggan Kota Gede sebelah selatan Masjid Untuk apa? dimulai makin sampai setengah 6 sampai setengah 7 Itu lewat Masjid Capoy. besok Ustadz Ali Yusuf yang
sebagai host atau sebagai pembicara. Ya, monggo kita membuat harinya karena hari Kamis ini bisa menghadiri jika untuk menambah ilmu. Tapi tadi diingatkan ya, jadi kalau kita ngaji saya kira pun beginan hampir kita itu ngaji, tapi ilmu yang sudah dapat itu monggo. Tapi kalau dicontohkan satu hadis saja kita laksanakan sholat jamaah masjid ini keberadaan paling tidak ramai ini boleh satu boleh satu shot saja sulit pemain saat ini subuh rodo maju ya pun jam 4 kurang loh, jam 4 kurang ya kan, ini kita alami sendiri. Jadi untuk subuh itu memang rodo abad, terutama tentang Masjid Mutahhirin ini yang masjidnya sebesar ini ya saya itu prihatin ya, karena zaman kita kurang lebih justru kalau siang hari katanya kemana banyak dari musafirnya yang ikut jamaah. Tapi kalau subuh itu ya pun ibu-ibu ini paling siji menurut sama siji bapaknya ya dihitung nganggo tangan ini saya iso katanya. Jadi bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah sudah selesai kajian tentang ini. Untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Kusmanto juga Ustaz Hejan yang mana telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Kita menjadi berkah bagi amal beliau semuanya dan menambah juga keilmuan bagi kita semuanya. Kita semakin didengarkan setiap hari, setiap saat, insya Allah ini kita bertambah dan kemudian bermanfaat tentu saja kalau kita amalkan. Juga catatan terima kasih karena bapak-bapak, ibu-ibu tetap istiqomah selalu ikut hadir dalam mengarahkan atau mengikuti kajian setiap Sabtu paginya. Saya kira itu untuk pagi hari ini. Tidak ada hubungan yang lain, monggo tapi yang akan datang kita bisa bersuara lagi dengan lebih baik. Mungkin ada yang lainnya media sosial tambah lagi. Mohon maaf banyak kekurangannya, maka kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Ini dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah punya mobil itu bawa kayak gimana? Nah, ini kuncinya. Nah, yang motor si pinjam ini mau di beta ini. Mana mobilnya?